Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak sebagai guru gambar teknik otomotif kelas 10 TKR akan memberikan materi bagian kedua, yaitu mengenal garis, jenis, dan fungsinya. Garis dalam gambar teknik dipergunakan sebagai garis nyata dan garis gambar. Dalam gambar teknik dipergunakan beberapa jenis garis dalam bentuk dan tebal sesuai yang penggunaannya. Jenis-jenis garis dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel yang akan Bapak share nanti di grup WA. Jenis-jenis garis: 1. Garis nyata, merupakan garis lurus yang tidak putus. 2. Garis gores, merupakan garis dengan motif putus-putus pendek. 3. Garis bergores. Beda garis gores dengan garis bergores. Merupakan garis yang memiliki motif goresan pendek di antara goresan panjang. 4. Garis bergores ganda, merupakan garis yang memiliki motif goresan pendek ganda di antara goresan panjang. Kemudian 5. Garis bertitik tipis, merupakan salah satu garis gores yang memiliki motif goresan pendek. 6. Garis bertitik tipis dengan ujung ditebalkan. 7. Garis bertitik tebal. Oke ya, penjelasannya. Penjelasan dan fungsi garis gambar. 1. Garis gambar. Garis gambar merupakan salah satu jenis garis nyata yang memiliki ketebalan antara 0,5 sampai 0,8 mm. Jadi tebalnya ada khusus untuk garis gambar. Dan memiliki fungsi: pertama, garis gambar berfungsi untuk garis gambar atau garis benda yang terlihat secara langsung. Jadi gambar Ananda nanti itu garis pinggir dan garis bendanya itu adalah garis gambar. Kemudian fungsi yang kedua, berfungsi untuk garis tepi kertas, gambar, dan etiket. Jadi garis gambar itu di antara semua gambar, nggak semua itu garis gambar pengertiannya. Ada dia yang untuk etiket dan garis tepi kertas itulah garis gambar. Yang kedua, garis tipis. Garis tipis merupakan salah satu jenis garis nyata yang memiliki ketebalan antara 0,1 sampai 0,35 mm dan memiliki fungsi: 1. Membuat garis gambar atau garis benda yang dibayangkan. 2. Memberi garis ukuran pada gambar kerja. 3. Memberikan garis bantu ukuran pada gambar kerja. 4. Memberikan arsir atau garis pen arsir pada gambar kerja. 5. Garis gambar penampang alas yang diputar di tempat. 3. Garis tipis bergelombang, merupakan salah satu garis nyata yang memiliki bentuk bergelombang seperti ombak. Garis tipis bergelombang memiliki ketebalan yang sama dengan garis tipis, yaitu antara 0,1 sampai 0,35 mm dan memiliki fungsi untuk garis batas gambar yang dipotong atau disobek sebagian. Yang kedua, untuk garis batas pada bagian benda yang dipotong dan sebagai benda yang ada dalam bayangan. Jadi untuk gambar yang dipotong dan gambar potongannya. Keempat, garis gores, merupakan salah satu garis gores atau yang memiliki motif putus-putus pendek. Garis ini memiliki ketebalan antara 0,4 sampai 0,5 mm dan memiliki fungsi: 1. Membuat garis gambar atau garis benda yang tidak terlihat secara langsung. Jadi gambar-gambar bayangan itu dibuat jadi garis gores. Cuman itu aja. Yang kelima, garis bertitik tipis,
merupakan salah satu garis gores yang memiliki motif goresan pendek di antara goresan panjang. Jadi dia ada bedanya garis gores panjang dengan garis gores pendek. Garis bertitik tipis memiliki ketebalan 0,1 mm sampai 0,35 mm dan memiliki fungsi 1. Sebagai garis sumbu, 2. Sebagai garis yang menunjukkan batas yang lain dari benda yang bergerak, 3. Sebagai garis lintasan, 4. Sebagai garis simetri dan lingkaran jarak. 6. Garis bertitik tipis dengan ujung yang ditebalkan. Ini PR, cari di Google atau di buku catatan atau di buku paket. 7. Garis bertitik tebal. Jadi 2 PR Ananda. Garis bertitik tipis dengan ujung ditebalkan dan garis bertitik tebal. Itu buat materinya cari terserah. Mau dari catatan abangan kelas atau mau dari buku paket di perpus atau dari Google, terserah. Yang penting nanti Bapak cek 2 garis ini harus ada keterangannya. Kemudian ada huruf, garis, dan angka. 1. Huruf dan angka merupakan dalam menggambar teknik. Huruf dan angka-angka dipergunakan untuk memberikan ukuran, catatan, judul, dan yang lain sebagainya. Syarat yang perlu diperhatikan pada huruf dan angka adalah harus mudah dibaca, baru mudah ditulis, jelas dan seragam. Jadi nggak ada itu beda tinggi rendahnya, satu beda tebal tipisnya, nggak ada. Jadi kalau memang dia khusus angka, semua tingginya sama, semua tebalnya sama, nggak ada yang boleh panjang pendek. Dasar ukuran diambil dari tinggi H dan huruf besar. Maksudnya seperti ini. Dasar ukuran diambil dari tinggi dengan kode H dan huruf besar. Huruf besar tingginya itu ukurannya H. Dan standar tinggi huruf adalah sebagai berikut. 2 mili, 2,5, titik 3,5, titik 5, titik 7, titik 14 dan 20 mm. Ini standar tinggi untuk angka dan huruf bukan maksudnya untuk tebalnya, enggak, tapi dasar tingginya. Tinggi huruf enggak boleh sembarangan, enggak boleh lebih dari 2,5, 3,5, 5, 7, 14 dan 20 mm. Luar dari itu gambaran Anda dipastikan salah. Dan angka perbandingan tinggi dan lebar huruf diambil dari perbandingan ukuran kertas yang distandarkan, yaitu ukuran A4. Jadi nggak boleh, misalnya ukuran kita pakai A4, nggak boleh lebih dari 20 mm nanti kita buat angkanya, terlalu besar. Oke, tinggi huruf besar dan tinggi huruf kecil itu tidak boleh kurang dari 2,5 mm. Jadi ada batas khusus untuk membuat standar tinggi huruf. Huruf besar dan huruf kecil tidak boleh disamakan tingginya, tetapi tidak boleh kurang dari 2,5 mm. 3 tidak boleh, 1,12 pun tidak boleh. Jika terdapat gabungan antara huruf besar dan kecil dengan huruf kecil setinggi 2,5 mm, maka huruf besar akan menjadi 3,5 mm. Jadi gitu ya. Jadi misalnya kita buat huruf A besar 1, di bawah sampingnya huruf A kecil, huruf A besar tingginya 3,5 mm, huruf A kecil tingginya 2,5 mm. Nah, sampai situ saya sudah jelaskan. Buat rangkumannya, buat catatannya, nanti Jumat Bapak ambil lagi catatannya, tunjukkan sama Bapak, kumpulkan, baru kita ambil penilaian harian untuk minggu ini. Sekian, salam hormat dari Bapak, salam sayang, semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar.